Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal 27 ayat 45 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung yang kita peringati pada hari ini adalah peristiwa di mana Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Allah rela mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa umat manusia. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat bahwa pada hari itu kegelapan meliputi alam semesta. Kegelapan meliputi peristiwa penyaliban itu. Nah, apakah yang menyebabkan terjadinya kegelapan itu? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita lihat bahwa peristiwa penyaliban Kristus itu Allah berpaling untuk melihat Yesus. Allah berpaling dari manusia. Di dalam doa berkat yang seringkali setiap hari Minggu kita dengar, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi ketika Tuhan menyinari hidup manusia, hidup alam semesta ini dengan wajahnya, maka ada cahaya, ada terang yang kita temukan di dalam hidup kita. Tetapi kalau wajah Tuhan berpaling dari kita, maka kita tidak menemukan terang itu. Nah, pada peristiwa penyaliban itu, Tuhan berpaling dari manusia. Tuhan berpaling dari Yesus dan tidak mau memandang Yesus lagi. Allah Bapa berpaling, memalingkan mukanya dan tidak mau melihat Yesus. Mengapa? Karena Yesus sedang menanggung dosa kita semua. Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Yesus sedang memikul dosa dalam dirinya. Karena itu Allah yang suci tidak mau melihat dosa. Allah yang kudus tidak mungkin melihat dosa. Nah, ketika Yesus menanggung dosa manusia, maka Allah memalingkan mukanya dan terjadilah kegelapan. Ketika Allah memalingkan mukanya dan tidak mau melihat dosa itu, maka penderitaan Yesus semakin berat. Karena dia memikul seluruh dosa seluruh umat manusia dari zaman perjanjian lama sampai pada zaman Yesus datang. Dan sampai dia bukan hanya menebus dosa di masa lalu, tapi dia juga menebus dosa kita sekarang dan dosa kita yang akan datang. Karena itu penderitaannya semakin berat. Dan ketika Allah memalingkan mukanya, Yesus merasa bahwa seakan-akan dia ditinggalkan.
Ada beberapa konsep yang berkata bahwa yang meninggalkan Yesus itu siapa? Apakah kealahan Yesus berpisah dari kemanusiaan Yesus? Tidak. Ini hal yang sulit kita pahami, bahwa ketika Allah berpaling dan tidak mau melihat lagi Yesus, yang secara kealahan bahwa Yesus itu Allah 100% dan manusia 100%. Dia sempurna adanya. Dan ketika Allah memalingkan mukanya, karena Allah tidak mau melihat dosa. Bapak Ibu, kita belajar di sini bahwa dosa sekecil apapun dalam hidup kita membuat Allah berpaling dari hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka Allah berpaling karena tidak mau melihat kita lagi yang hidup dalam dosa. Allah ingin supaya kita berbalik, memohon pengampunan kepadanya, supaya Allah bisa menyinari kita dengan cahaya wajahnya. Bapak Ibu, ketika kita jatuh dalam dosa, tidak ada cahaya kemuliaan Allah dalam kita. Allah memalingkan mukanya dari kita, dan Allah tidak mau memberkati kita. Karena apa? Karena kita hidup dalam dosa. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Allah akan menyucikan kita dari dosa kita, dan Allah akan menyinari kita dengan wajahnya. Pemazmur berkata, dalam terang-Mu kami melihat terang hidup kami. Dalam terang Tuhan kita melihat terang hidup kita. Karena itu jangan biarkan cahaya kemuliaan itu redup dari hidup kita. Jangan biarkan cahaya Tuhan tidak menyinari hidup kita karena dosa yang kita lakukan. Mari kita belajar untuk tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam perdukunan, tidak hidup dalam dosa seksual, tidak hidup dalam dosa minum mabuk, tidak hidup dalam dosa membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Kita harus hidup dalam kebenaran, karena Allah itu suci, Allah itu benar, maka Dia tidak mau melihat dosa yang dipikul oleh Yesus. Yang kedua, kita belajar di sini, Allah bukan hanya memalingkan mukanya, tetapi Allah meninggalkan. Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang hanya berpaling dari kita dan tetap bersama dengan kita merasakan bahwa orang itu masih memperhatikan kita dan masih mau bersama dengan kita. Tetapi firman Tuhan katakan Allah meninggalkan, Allah pergi karena dosa yang begitu berat, dosa yang begitu besar. Penderitaan Yesus semakin berat ketika Allah meninggalkan Dia. Dia berseru, mengapa engkau meninggalkan? Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa hidup manusia dikuasai oleh kuasa dosa, dan kuasa dosa itu berujung kepada kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi manusia semakin dibebani oleh ritual-ritual hukum Taurat, dosa semakin menguasai. Karena manusia tidak mungkin bisa melakukan seluruh aturan-aturan hukum Taurat. Sehingga dosa semakin mengikat, semakin menguasai manusia. Dosa yang begitu besar, begitu banyak dipikul oleh Yesus di atas pundaknya, di atas kayu salib. Dan ketika Allah meninggalkan Dia,
semakin menyeramkan, semakin memilukan, sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Bapak Ibu, kita belajar di sini. Ketika hidup kita terus berada dalam dosa, Allah bukan hanya berpaling, tapi Allah meninggalkan kita sendirian dalam dunia ini. Bahkan kalau kita tidak berpaling kembali kepada Allah, kita tidak kembali lagi kepada Allah, maka kita tidak akan ketemu dengan Allah dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kita belajar di sini Bapak Ibu, kegelapan itu bukan hanya karena Allah berpaling dan tidak memberikan cahaya kemuliaannya, bukan hanya meninggalkan dia, tapi di sini iblis bermain di sana. Dan iblis berpikir bahwa dia sudah menang, sudah mempermalukan Yesus di atas kayu salib, dan penderitaan Yesus akan semakin dalam karena tidak mungkin Allah itu mati. Tapi Yesus berkata, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya. Maka dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada saat itu Yesus mati untuk menebus, untuk memeteraikan hidup kita. Pengampunan yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah pengampunan yang sempurna. Dengan darahnya, dengan kematiannya, dan dengan kebangkitannya, kita beroleh kuasa untuk mengalahkan maut. Kita beroleh kuasa untuk mengalahkan setan. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Karena iblis merasa menang, tetapi dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dia berkata, ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan nyawamu. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya. Iblis dikalahkan. Jadi Rasul Paulus berkata, yang aku kehendaki adalah mengenal dia, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya dan beroleh kemenangan di dalam kebangkitannya. Jadi mari kita bersyukur di Jumat Agung ini bahwa Allah kita mengalami penderitaan yang begitu besar. Allah menanggung dosa kita sehingga membuat Allah berpaling daripadanya. Dan bukan hanya Allah berpaling, tapi Allah meninggalkan dia dalam kesendirian, dalam penderitaannya. Tapi pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya, dan Allah bersedia menerimanya dan membangkitkannya dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah di dalam Tuhan kita Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang mengajarkan kami bahwa betapa beratnya dosa kami yang Tuhan pikul di atas kayu salib. Sehingga kami belajar untuk tidak lagi melakukan dosa dalam hidup kami. Kami belajar untuk hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan, supaya Allah tidak berpaling dari kami, bahkan tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini, dan pada akhirnya hidup kami menuju kebinasaan. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Tuhan, hidup kami beroleh kepastian, yaitu bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus